Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Hai teman-teman, semoga kalian selalu sehat ya. Baik-baik aja kan kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Nah guys, siapa dari kalian yang masih inget sama produknya Spice by Dr. Na? Aku udah pernah kasih tahu tentang produk ini ke kalian juga ya sebelumnya. Produk skincare dari Dr. Cut Nadira ini benar-benar jadi perawatan wajah harian favorit aku sekarang. Yang paling bikin aku seneng tuh ya, karena kita bisa konsultasi gratis langsung sama Dr. Cut Nadiranya. Jadi buat kalian kalau misalkan mau beli produknya terus bingung, aduh aku harus beli yang mana ya, cocoknya yang mana, kalian bisa konsultasi dulu sama Dr. Cut Nadira, tanya-tanya biar nggak salah pilih produk. Spice by Dr. Na ngeluarin produk baru. Yang pertama ada sunblock dan hand and foot butter. Untuk sunblocknya ini sebenarnya tuh udah ada sejak lama teman-teman, tapi dulu tuh masih yang tanpa label gitu. Tapi karena banyak permintaan dari pasiennya Dr. Cut Nadira, banyak dari mereka yang cocok, yang suka, akhirnya dibuatkanlah nih versi yang lebih sempurna dan lebih kekinian. Packagingnya juga enak banget untuk dibawa travel, jadi nggak meribetkan. Kualitasnya pun jangan ditanya. Aku kalau sebelum renang wajah ya harus banget pakai ini, soalnya kalau nggak kebakar, terus bener yang merah, ntar ada kayak kulit terkelupas lah, entah jadi belang segala macam. Jadi harus banget pakai ini dulu. Kedua, hand and foot butternya ini wanginya untuk kalian ya, ini bener-bener enak banget, suka banget gitu ya. Ini cocok banget buat kalian yang lagi masa pandemi kayak gini kan, sering banget cuci tangan ya, kita pakai hand sanitizer yang mengandung alkohol, otomatis telapak tangan kita tuh jadi kering, tangan kita jadi kering. Nah bisa banget nih kalian pakai ini untuk perawatan, jadi kulit telapak tangan kalian, kulit tangan kalian tuh tetap lembut, tetap halus. Selain dua produk ini ada banyak juga produk lainnya dari Spice by Dr. Na, mulai dari facial wash, gold serum untuk wajah kalian yang wanginya tuh mewah banget. Ini bagus banget, aku pakai juga. Dan yang terakhir produk favorit aku yaitu gold peelingnya teman-teman. Jadi setelah pakai gold peeling itu ya, muka aku benar-benar kelihatan lebih cerah, halus, komedo pun lumayan terangkat, bersih banget deh. Pokoknya kalian harus coba. Boleh tanya-tanya aja dulu sama Dr. Cut Nadiranya, karena beliau itu benar-benar peduli banget ya sama pasien-pasiennya. Jadi kalian pasti dikasih tahu yang terbaik apa untuk kulit wajah kalian. Ingat ya teman-teman, setiap orang kulit wajahnya itu berbeda-beda. Jadi menurut aku ngebantu banget ya, sebelum beli produk kita bisa konsultasi dulu. Langsung aja kalian kunjungin IG-nya Spice by Dr. Na. Link IG-nya juga udah aku taruh di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung klik dan lihat-lihat, bisa langsung konsultasi juga. Oke, selamat mencoba teman-teman. Kasus kali ini benar-benar susah dipercaya dan bisa dibilang salah satu kasus yang terkenal banget di negaranya, yaitu Wales. Wales itu adalah satu negara yang termasuk dalam Britania Raya. Gimana nggak terkenal ya di sana? Biasanya anak di bawah umur itu kan jadi korban. Tapi dalam kasus ini justru anak di bawah umur lah pelakunya. Benar-benar jarang loh kasus kayak gini. Dan yang bikin lebih ngerinya lagi, anak ini membunuh mantan pacarnya cuma gara-gara taruhan. Gila banget gak sih teman-teman? Nah kira-kira apa yang membuat anak umur 15 tahun melakukan kejahatan sekejam ini? Padahal biasanya dia itu terkenal menawan dan cerdas gitu loh. Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini terjadi pada tahun 2010 di sebuah kota yang bernama Maesteg yang ada di negara Wales. Kotanya nggak begitu padat penduduk, cuma sekitar 20.000 orang aja. Di antara warganya adalah Rebecca Aylward dan Joshua Davis. Mereka adalah teman sekelas yang akhirnya pacaran. Dan pada awal mereka pacaran, umur mereka tuh baru 14 tahun, jadi masih kecil banget tuh. Mereka ini kelihatan seperti pasangan remaja biasa aja guys, tapi siapa sangka ternyata hubungan mereka ini bakalan berujung maut dengan alasan yang konyol banget pula. Nah sebelum aku lanjut ceritain kasusnya, aku mau bahas sedikit background dari mereka berdua ini. Siapa sih mereka, bagaimana kehidupan dan hubungan mereka sebelum semua kasus ini terjadi. Dimulai dari Rebecca atau yang sering dipanggil BK. Dia lahir pada tanggal 28 Februari tahun 95. Dia anak tertua dari 3 bersaudara, punya 1 adik perempuan bernama Jessica dan 1 adik laki-laki bernama
bernama Jack. Becca adalah kakak yang sangat baik. Menurut orang-orang yang mengenal keluarga ini, Becca itu selalu bisa diandalkan untuk mengurus dan melindungi kedua adiknya. Sayangnya saat Becca beranjak remaja, orang tuanya punya masalah dan akhirnya harus bercerai. Setelah orang tuanya bercerai itu, Becca dan kedua adiknya tinggal bersama sang ibu yang bernama Sonia. Sonia pastinya sangat-sangat berusaha untuk membesarkan ketiga anaknya dengan baik. Dia jadi tulang punggung keluarga, mengurus dan menafkahi ketiga anaknya sendirian, yang pastinya itu nggak mudah ya teman-teman. Kenapa ya? Aku tuh selalu salut banget sama single parent, karena menurut aku mereka itu kuat dan hebat banget. Tapi untungnya dalam situasi yang seperti ini, Rebecca sebagai anak tertua, dia itu pengertian banget teman-teman. Dia tahu ibunya harus bekerja mencari uang untuk menafkahi mereka. Jadi dia tuh pasti selalu membantu ibunya untuk mengurus rumah, beresin rumah, jaga adik-adiknya. Gak heran ya orang-orang terdekat keluarga ini kayak keluarga besar lainnya atau juga tetangga, mereka semua tuh kagum banget sama Becca. Selain dia juga menjadi anak yang baik di rumah, Becca juga punya prestasi yang sangat cemerlang di sekolah teman-teman. Dia punya cita-cita untuk menjadi pengacara. Becca pikir kalau pengacara itu adalah profesi yang sangat bagus dan juga menjanjikan untuk masa depannya. Dan semua orang berpikir kalau itu mungkin banget terjadi karena memang Becca itu adalah anak yang sangat cerdas. Menurut teman-teman dekatnya di sekolah, Becca itu juga orang yang sangat ceria. Dia selalu punya alasan untuk tersenyum apapun yang terjadi. Dia selalu bisa bikin temennya yang lagi sedih itu tertawa. Selain itu, dia juga gadis yang sangat cantik dan pastinya populer di sekolah. Saat berumur 14 tahun, seperti remaja lainnya juga, Becca mulai suka sama cowok. Dia akhirnya jadian sama teman sekelasnya yang bernama Joshua Davis. Dan karena Becca ini memang deket banget sama ibunya, jadi pas jadian itu dia ceritalah sama ibunya. Dia bilang, Joshua itu anak yang baik, Mam, gitu ya. Dia memperlakukan aku dengan baik. Dia juga anak yang pintar di sekolah, anak yang populer di sekolah. Jadi ya Becca benar-benar seneng banget tuh. Gak lama, Joshua mulai diajak main ke rumah Becca, dikenalin ke ibunya, dikenalin ke adik-adiknya juga, sampai akhirnya sering main. Terus jadi deket sama kedua adiknya tuh teman-teman. Joshua ini baik banget ya sama kedua adiknya Becca, diajak main sama dia, diajak jajan segala macem. Sampai akhirnya Joshua tuh ya udah dianggap kayak bagian dari keluarga mereka juga. Nah, sedikit background dari Joshua Davis ini ya teman-teman. Dia lahir pada tahun 95 juga, sama seperti Becca. Dia juga anak tertua di keluarganya, sama seperti Becca. Tapi Joshua ini punya dua adik dan dua-duanya itu lelaki. Joshua lahir dari keluarga yang cukup terhormat dalam lingkungannya di masyarakat, karena memang ayahnya itu aktif banget dalam acara-acara sosial, terus aktif di gereja juga. Jadi memang dari keluarga yang normal, yang baik-baik banget gitu. Dari kecil sampai dia remaja pun Joshua nggak pernah punya masalah dengan hukum, nggak pernah punya masalah dengan polisi. Di sekolah pun dia jadi murid teladan. Malah bisa dibilang dia itu murid yang populer di sekolah, karena selain dia berasal dari keluarga yang terpandang di sana, dia juga punya IQ yang tinggi. Jadi memang prestasinya juga cemerlang. Dipandang sebagai cowok ganteng juga sama cewek-cewek di sekolahnya. Jadi emang banyak banget tuh cewek-cewek yang suka sama dia. Dan di pergaulan anak-anak laki di sekolahnya pun Joshua itu istilahnya punya kasta yang tinggi, karena dia itu punya kepribadian alpha nih teman-teman, yang biasanya memimpin, mendominasi, berpengaruh. Makanya nggak heran dia di sekolah juga punya banyak pengikut. Anak-anak laki seangkatannya dia itu nggak ada yang berani macam-macam sama Joshua. Apalagi tubuhnya Joshua itu memang atletis, kelihatan kuat gitu ya, dan dia juga jago olahraga. Tapi pastinya pendapat orang tuh beda-beda ya. Walaupun banyak banget yang mengagumi Joshua, tapi ada juga beberapa murid yang menganggap Joshua itu sebagai orang yang arogan. Dia ini tipe-tipe temen yang kayak dia selalu bener, dia selalu lebih baik dari teman-teman yang lain. Pokoknya dia tuh yang terbaik lah. Dan dia juga pengen mengontrol setiap situasi. Apalagi mungkin Joshua ini udah terbiasa ya, di rumah itu kan dia anak tertua. Dia punya dua adik lelaki yang pastinya orang tuanya juga mempercayakan dia untuk jaga adik-adiknya gitu. Dan pas jaga adik-adiknya pasti dia punya kontrol atas kedua adiknya. Dan emang kayaknya Joshua ini ya suka banget pegang kendali. Dia terobsesi banget dengan memegang kendali dalam satu situasi itu loh teman-teman. Dan gak ngagetin sebagai cowok dengan kepribadian alpha, dia gak susah gitu dapetin cewek. Termasuk pada saat dia menarik perhatiannya Becca. Dengan sedikit usaha dan juga beberapa taktik
taktik yang Joshua mainkan, dia berhasil menarik perhatiannya Becca. Dia berhasil membuat Becca jatuh cinta dan mabuk kepayang banget gitu sama dia. Dari luar, hubungan mereka tuh memang kelihatan normal aja seperti pasangan remaja pada umumnya, teman-teman. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi, lebih seksama lagi, memang hubungan mereka ini lebih dikendalikan oleh Joshua. Joshua sangat-sangat mengontrol Becca. Dia selalu pengen tahu apa yang Becca lakuin setiap harinya. Terus kalau misalkan mereka lagi ngumpul nih sama teman-teman, handphonenya Becca bunyi. Nah, ini Joshua bakalan langsung cepet-cepet gitu ya, maksa ngambil handphonenya Becca saking dia penasarannya. Dia pengen tahu banget itu siapa yang ngirim pesan ke Becca, atau kalau ada telepon itu telepon dari siapa gitu loh. Terus Becca ini kan juga punya diary. Nah, Joshua terobsesi banget pengen ngeliat apa yang ditulis oleh Becca di dalam diary-nya. Dia berkali-kali bilang sama Becca, aku lihat, coba aku lihat gitu ya. Tapi pastinya Becca bilang, ya enggak lah, itu bukan diary dong namanya. Intinya orang buat buku harian itu kan pengen curhat isi hatinya supaya, tapi orang lain nggak ada yang tahu gitu. Jadi cuma dia doang yang tahu, itu rahasianya dia sendiri. Tapi malah mau dilihat dong sama Joshua, pastinya Becca nggak ngasih. Sampai Becca itu narok buku hariannya di dalam kamar ibunya, diumpetin di dalam lemarinya. Karena kalau taruh di situ kan Joshua pasti nggak mungkin berani masuk ke dalam kamar ibunya, terus ngacak-ngacak lemari ambil buku hariannya. Aman lah kalau di situ. Dan Becca ini kan memang anak yang pinter juga ya teman-teman. Jadi dia tuh nggak langsung gampang percaya aja sama omongannya Joshua gitu. Jadi kalau misalkan Joshua punya pendapat apa, terus menurut Becca itu nggak benar atau gimana, ya dia bakal nyampein juga pendapatnya. Karena itu juga mereka jadi sering berdebat. Dan nggak jarang juga nih teman-teman, di depan teman-teman mereka berdebat nih, terus si Becca menang gitu, menang argumen. Joshua udah nggak tahu lagi harus jawab apa. Nah, hal ini juga nggak biasanya terjadi sama Joshua. Jadi bisa jadi ini juga ya bikin Joshua tuh memilih Becca untuk jadi pacarnya. Karena Joshua itu biasanya dia kalau ngomong apa-apa, teman-teman di sekolahnya tuh pasti bakalan iya aja, terus langsung percaya aja gitu sama dia. Tapi nggak begitu dengan Becca. Bahkan saking Joshua pengen nunjukin kekuasaannya dia sama Becca, pernah suatu hari dia ngomong ke anak-anak di sekolah kalau Becca itu hamil, padahal Becca nggak hamil. Terus Joshua bilang sama Becca, kamu nanti kalau ditanya bilang aja iya ya, kamu hamil. Dan pastinya Becca nggak ngelakuin hal itu guys. Bisa jadi karena semua hal-hal ini juga hubungan mereka tuh jadi nggak stabil. Mereka sering banget putus nyambung. Pada Januari 2010 mereka putus lagi tuh teman-teman. Dan saat itu Joshua yang tiba-tiba aja mutusin Becca. Alasannya pun nggak jelas kenapa. Pastinya Becca bingung dan sedih banget. Padahal sebelumnya mereka itu baru selesai ngabisin waktu weekend di rumahnya Becca, seneng-seneng gitu ya. Sampai foto-foto juga sikapnya Joshua kepada Becca, kepada kedua adiknya tuh baik banget. Sampai Joshua tuh dipasangin pewarna kuku gitu sama Becca segala macam. Mereka ngelakuin hal yang konyol-konyol di rumah, bercanda-canda segala macam. Sampai Becca itu cerita ke salah satu temennya kalau itu adalah weekend terhebat yang pernah dia alami teman-teman. Tapi habis itu besoknya pas hari Seninnya gitu ya, tiba-tiba Joshua mutusin dia. Gimana nggak shock kan? Udah gitu Joshua mutusinnya lewat SMS, nggak secara langsung. Untungnya pada saat Becca terpuruk dan sedih banget kayak gini, karena dia juga orang yang baik ya teman-teman. Jadi emang banyak banget tuh teman-temannya yang selalu support dia, bilang ke dia udahlah nggak usah sedih gini-gini segala macam. Sampai akhirnya Becca itu bisa move on. Bukannya terpuruk dan berusaha untuk bisa balikan lagi sama Joshua, tapi ya Becca ini kelihatan udah kayak plong gitu ya, kelihatan lebih bahagia, dia kelihatan lebih kuat. Pokoknya udah ngelupain Joshua dan move on sama hidupnya lah. Mungkin dia juga udah capek ya ngejalanin hubungan yang gak stabil sama Joshua. Tapi Joshua saat itu gak tinggal diam teman-teman. Joshua gak berhenti untuk terus pengen mengontrol hidupnya Becca. Di sekolah kalau Joshua ketemu sama Becca, dia bakal ngomongin hal-hal yang kayak bisa bikin Becca down ya teman-teman. Contohnya Joshua bakal bilang, kamu tau gak sih ibu kamu tuh udah suka banget sama aku, dan kayaknya kamu gak bakal bisa deh punya pacar yang lain lagi dan membuat ibu kamu merestui hubungan kalian seperti dulu kamu sama aku, Joshua bilang. Tapi ternyata itu gak berhasil untuk bikin Becca down teman-teman. Becca malahan mulai deket sama cowok lain lagi, dan ini bikin Joshua semakin kesel pastinya ya. Akhirnya apa yang dia lakuin, cara yang pertama gak berhasil, dia menghasut temen-temennya yang lain. Kalian inget ya, mereka itu kan sekelas, dan Joshua itu adalah kayak pemimpin lah dalam circle pertemanan mereka. Jadi ya Joshua dengan gampang aja
sengaja menghasut teman-teman yang lain untuk menjauhi BK juga gitu loh. BK dijauhin sama teman-temannya, dia tiba-tiba jadi nggak punya teman sama sekali, nggak ada yang mau ngomong sama dia. Keadaan terus berjalan kayak gini sampai beberapa bulan kemudian BK tiba-tiba menghilang. Oke, sekarang kita masuk ke kasusnya. Semuanya ini dimulai pada tanggal 22 Oktober tahun 2010. Jadi hari itu Joshua kirim pesan singkat untuk BK. Terus dia bilang, BK kita ketemuan yuk. Aku udah lama gak ketemu sama kamu. Aku pengen ketemu sama kamu gitu. Pokoknya dari pesan yang Joshua kirimkan ke BK itu BK menangkap kalau kayaknya Joshua mau ngajakin dia balikan lagi gitu loh teman-teman. Dan walaupun sikapnya Joshua selama ini udah jahat banget sama BK, tapi ya namanya anak remaja, pas dihubungin lagi sama Joshua, BK ini kayak ngerasa berbunga-bunga lagi gitu ya. Dia ngerasa, wah dia masih suka ya sama gue, mungkin gitu ya, namanya anak remaja kan temen-temen. Dan memang ini keahliannya Joshua banget, main tarik ulur biar BK tuh makin mabuk kepayang sama dia. BK tuh sampai minta anterin sama temennya ke mall untuk beli baju baru buat dia pakai pas ketemuan sama Joshua. Mereka janjian ketemu di hari Jumat tanggal 23 Oktober 2010. Pagi itu BK udah ngomong sama ibunya, ibu nanti siang aku mau janjian ketemu sama Joshua. Dan karena memang ibunya udah kenal sama Joshua dan ya kayak nggak ada yang harus dikhawatirin gitu ya sama Joshua, akhirnya ya ibunya ngizinin. Kalian tau gak sih, Joshua itu memang pinter banget ngambil hati Sonya, ibunya BK, untuk biar suka gitu sama dia. Dia selalu bilang sama Sonya, tenang aja, aku bakal jagain BK baik-baik, aku gak bakal nyakitin dia segala macem. Namanya seorang ibu dengar seorang temen anaknya ngomong kayak gitu ke dia, pasti dia ngerasa aman dong. Ditambah seperti yang aku bilang, Joshua itu memang anak yang baik di sekolah, gak pernah punya masalah, dia berasal dari keluarga yang terpandang juga, jadi apa yang mau dikhawatirin kan di pikiran ibunya BK. Akhirnya siang di hari Jumat itu BK dianterin sama tantenya ke sebuah tempat depan terminal gitu. Jadi katanya dia sama Joshua janjian di depan terminal itu. Nah dianterin lah sama tantenya. Setelah BK turun, tantenya pergi. Tapi pas BK udah sampai di sana, Joshua tiba-tiba kirim pesan terus bilang, kayaknya kita nggak jadi deh ketemuan di sana. Kita ketemuan di tempat yang ini aja yuk. Nah, akhirnya BK pindah lah ya, datang ke tempat yang kedua itu. Pas BK sampai di sana, dapat pesan teks lagi nih dari Joshua. Terus Joshua bilang, nggak jadi deh, nggak jadi di situ, pindah aja ke sana. Diikutin terus ya sama BK sampai akhirnya terakhir BK itu sampai di sebuah area desa yang udah kayak lumayan sepi. Tapi Joshua masih nggak kelihatan juga. BK pun mutusin untuk telepon ibunya. Dia nelfon ibunya terus bilang segala macam, ceritain lah ya yang udah terjadi. Nah ibunya bilang, yaudah deh kalau kayak gitu kamu pulang aja deh, jangan di situ, bahaya nanti sendirian di situ, udah kamu pulang aja gitu. Tapi pas lagi teleponan itu, tiba-tiba Joshua muncul. Dia lambain tangan ke BK. Terus BK bilang sama ibunya, mah nggak jadi nih, dia udah datang nih, Joshua udah datang. Ibunya bilang, bener itu Joshua. Coba kamu deketin dulu deh, lihat dulu yang pasti, yang jelas kalau emang itu Joshua. Ya udah nggak apa-apa, ibu udah tenang gitu kan. Sambil masih teleponan nih sama ibunya, BK jalan sampai ngedeketin Joshua, sampai mereka udah hadap-hadapan. Terus BK bilang, Mam, iya bener ini Joshua. Oh oke, kalau gitu ya udah hati-hati ya, kata ibunya gitu. Dan BK bilang, iya Mam, bye, love you. Tapi ternyata itu adalah kata-kata terakhir BK kepada ibunya. Tapi sampai jam 5 sore hari itu masih belum ada kabar apa-apa dari BK juga nih teman-teman. Padahal janjinya sekitar jam 5 atau jam 6 sore tantenya BK tuh bakal balik lagi ke tempat tadi untuk jemput. Tapi kok sampai sore gini belum ada kabar juga. Akhirnya si tantenya ini langsung datang aja ke tempat tadi karena dia mikir, oh mungkin handphonenya BK mati kali, dia nggak bisa ngabarin gitu. Tapi pas tantenya datang ke sana nggak ada BK, dia tunggu sampai jam 7 malam tetap nggak ada kabar dari BK, nggak kelihatan ada BK juga di sana. Akhirnya langsung lah dia hubungin ibunya BK yaitu Sonya. Terus dia bilang, Sonya, ini gimana ya, BK kok nggak ada kabar dari dia ke kamu, nggak ada juga gitu kan. Tapi Sonya bilang nggak apa-apa, nggak usah khawatir, BK nggak bakalan kenapa-napa karena kan dia sama Joshua. Sempat ngomong begitu loh ibunya BK, saking dia percayanya sama Joshua. Adik BK yang bernama Jessica akhirnya nelfonin teman-teman deketnya BK, teman sekelasnya BK gitu, diteleponin satu-satu sama dia, tapi nggak ada juga yang tahu keberadaan BK. Sonya juga hubungin Joshua, setelah berkali-kali dia nelfon, akhirnya diangkat juga tuh sama Joshua. Tapi pas udah diangkat, Sonya nanya tentang BK, Joshua malah bilang,
oh enggak, hari ini aku sama sekali nggak ketemuan sama BK. Aku hari ini di rumah nenek nonton TV bareng beberapa temanku. Wah, pastinya Sonya kaget banget dong pas denger Joshua ngomong kayak gini. Saat itu Sonya yakin kalau ada hal buruk yang menimpa anaknya, karena BK itu adalah anak yang sangat bertanggung jawab, teman-teman. Dia nggak mungkin menghilang tanpa kabar tiba-tiba kayak gini. Akhirnya Sonya pun memutuskan untuk langsung datang ke kantor polisi dan melaporkan anaknya menghilang. Polisi mulai melakukan pencarian untuk BK malam itu juga, dan berita tentang hilangnya BK juga sudah menyebar ke publik. Saat itu banyak banget orang yang posting ke media sosial mereka tentang rasa simpati mereka karena BK menghilang gitu ya, semoga cepat ditemukan segala macam. Dan Joshua juga ikutan nih teman-teman, dia posting ke Facebooknya dan bilang, aku kasihan sama ibunya. Kepolisian terus menyelidiki dan akhirnya mereka berhasil menemukan BK keesokan harinya. Tapi sayangnya BK ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa, dalam keadaan yang mengenaskan juga teman-teman. Dia meninggal karena pukulan benda tumpul ke bagian kepalanya. Dia ditemukan di area hutan terpencil gitu. Tim investigasi pun dibentuk untuk memecahkan kasus pembunuhan pada Rebecca ini, dan mereka dengan cepat menangkap Joshua, juga salah satu temannya. Nah, kira-kira kenapa mereka bisa bertindak secepat ini dan menangkap Joshua dan salah satu temannya itu? Jadi ternyata polisi berhasil menemukan jasad BK keesokan harinya pada hari Sabtu pagi itu, karena pada Jumat malam saat polisi masih berusaha mencari keberadaan Rebecca, mereka mendapatkan telepon dari seseorang, dan orang itu bilang kalau sepertinya dia tahu apa yang terjadi dengan Rebecca, dan orang yang menelpon itu adalah salah satu temannya Joshua. Menurut pernyataan temannya Joshua ini, pada hari Jumat saat Joshua dan Becca ketemuan, Joshua itu membujuk Becca untuk mendatangi satu tempat, dan tempatnya itu adalah area hutan terpencil di mana jasadnya Becca ditemukan. Jadi mereka ke dalam hutan itu. Sampai di sana, Joshua langsung berusaha membunuh BK dengan cara mencekik. Tapi karena nggak berhasil, dia langsung ambil batu yang ada di sana dan dipukulin ke kepalanya BK. Setelah BK meninggal, Joshua langsung menghubungi temannya, terus bilang sama temennya, ayo datang sini. Dan dia ngajakin temennya untuk ngeliat jasadnya BK itu loh guys. Parah banget ya. Ada dua orang teman dekatnya Joshua yang datang ke sana, tapi karena yang satu tuh kakinya lagi sakit dan mau ke lokasi kejadian itu dia harus kayak naik sedikit ya, kayak mendaki lah sedikit. Nah akhirnya yang satu nunggu aja di bawah, yang satu lagi naik nemuin Joshua di atas, dan dia melihat jasadnya BK, melihat BK yang sudah dalam keadaan meninggal tergeletak. Terus Joshua bilang, tuh lihat, dia udah meninggal. Dan Joshua juga sempat nyuruh temennya tuh, kamu mau coba pegang nggak? Tuh pegang aja tuh, coba pegang. Akhirnya temennya megang tuh, megang pakaian dan tubuhnya BK. Setelah itu Joshua dan dua orang temannya tadi itu pergi dari sana, ninggalin BK di sana begitu aja. Mereka datang ke rumahnya Joshua pertama, terus mereka rapi-rapi di sana, nonton TV sebentar. Habis itu mereka pergi ke rumah neneknya Joshua. Di sana mereka nonton juga, tapi mereka nonton film-film yang sadis. Beneran parah banget ya. Mereka bersikap seolah-olah nggak ada apa-apa yang terjadi. Padahal Joshua itu baru aja membunuh seseorang, dan dua orang temannya pun tahu gitu ya kalau BK meninggal di sana, ada di dalam hutan itu. Orang tuanya nyariin malam itu, tapi mereka kayak nggak peduli. Mereka bersikap ya nggak peduli. Malam hari setelah mereka selesai ngumpul pulang ke rumah masing-masing, ternyata ada salah satu temen Joshua tuh yang kayak ngerasa beban gitu ya di hatinya. Dia ngerasa bersalah, dia ketakutan, dan akhirnya dia ceritain lah kejadian ini sama orang tuanya. Nah orang tuanya langsung menghubungi polisi. Besok paginya kepolisian berhasil menemukan jasad BK. Karena itulah polisi bisa langsung menangkap Joshua dan salah satu temannya itu. Selagi mereka ditahan, tim investigasi terus melanjutkan penyelidikan karena mereka masih perlu bukti yang lebih kuat lagi nih teman-teman. Saat inilah mereka menemukan hal yang makin gelap lagi tentang Joshua, hal-hal yang janggal gitu ya tentang Joshua.
Pertama, ternyata di dalam kamarnya Joshua itu mengkoleksi banyak banget pisau-pisau dan juga pistol antik. Teman-temannya sebenarnya tahu kalau Joshua punya koleksi seperti itu di kamarnya. Cuma kan emang banyak ya orang yang koleksi pisau, koleksi barang-barang semacam itu yang antik-antik, tapi nggak jadi pembunuh gitu loh teman-teman. Jadi mereka pikir itu biasa-biasa aja. Tim investigasi juga nemuin satu hal lagi yang lebih parah ya teman-teman. Ternyata rencana atau niatnya Joshua untuk menghabisi BK itu sudah ada sejak lama. Sejak Januari 2010 saat Joshua dan BK terakhir kali putus, itu berarti kayak 10 bulan sebelum kejadian, Joshua itu udah sering banget ngomong ke teman-temannya kalau dia pengen banget menghabisi BK. Jadi Joshua dan 3 orang teman dekatnya, mereka berempat ini punya kebiasaan setiap hari Sabtu pagi, mereka itu bakal datang ke sebuah restoran sarapan bareng di sana. Nah, setelah Joshua putus dengan BK, pada saat ngumpul di restoran untuk sarapan itu, Joshua tuh bakal ceritain sama teman-temannya bagaimana dia bencinya sama BK gitu ya. Pokoknya banyak lah tentang BK yang diceritain Joshua. Pastinya bukan hal-hal yang baik nih teman-teman. Saking dia kesel dan benci banget sama BK, Joshua itu berkali-kali bilang sama teman-temannya dia tuh pengen banget menghabisi BK gitu. Waktu itu teman-temannya berpikir kalau Joshua cuma sok-sokan aja. Mereka sama sekali nggak nyangka kalau Joshua bakalan bener ngelakuin hal seperti itu. Tapi kalau dilihat sekarang, iya ternyata saat dia ngomong gitu emang bener dia ada niat seperti itu ya teman-teman. Ngeri banget sih. Nah, yang bikin lebih ngerinya lagi, Joshua itu bukan cuma sekedar ngomong, gue pengen banget nih ngabisin dia, sumpah kesel banget gue sama dia gitu ya. Bukan cuma sekedar kayak gitu loh teman-teman. Tapi dia tuh sampai ngejelasin secara detail cara-cara apa yang ada di dalam pikirannya untuk bisa menghabisi BK. Yang pertama, karena BK nggak bisa renang, Joshua ada niat untuk bawa BK ke pinggir sungai. Sampai di sana Joshua bakal ngedorong BK untuk jatuh ke sungai. Pas BK udah jatuh, dia juga lompat ke sungai, tapi bukan untuk nolongin BK, untuk memastikan kalau BK itu benar-benar tenggelam. Sadis banget ya. Cara kedua adalah dengan racun. Dia akan buat racun sendiri, ditaruh dalam minuman atau makanan BK. Tim investigasi curiga kalau cara yang ini udah pernah dicoba sama Joshua. Karena cuma beberapa minggu sebelum kejadian, BK itu sempat dibawa ke rumah sakit karena dia mengalami sakit perut yang sangat parah, teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa, karena memang tiba-tiba. Tim investigasi juga berhasil tahu dari salah satu teman dekatnya Joshua kalau Joshua itu memang sudah sempat membuat racun sendiri yang kemungkinan memang dia buat itu untuk dikasih ke BK. Karena circle pertemanan mereka itu juga sama kan ya. Jadi dengan gampang aja Joshua minta tolong salah satu temannya untuk masukin itu ke dalam makanan atau minumannya BK. Dan cara yang ketiga adalah Joshua berpikiran untuk membawa BK ke dalam hutan. Sampai di sana dia akan membunuh BK dengan cara mencekik. Sepertinya cara ketiga ini ya yang akhirnya dilakukan oleh Joshua. Cuma menurut para ahli dan juga tim investigasi, Joshua nggak sadar kalau untuk membunuh seseorang dengan cara mencekik itu membutuhkan tenaga yang kuat banget, yang besar banget. Makanya pada saat itu dia nggak kuat dan akhirnya dia berhenti pakai cara itu, dia ambil batu dan dipukulinlah ke kepalanya BK. Menurut para ahli, seorang remaja yang baru putus sama pacarnya, terus dia kesel sama mantan pacarnya, terus ngomong jelek-jelek tentang mantan pacarnya, terus dia kayak rada aduh pengen gue habisin deh segala macam, itu biasa. Tapi yang nggak biasa adalah pada saat remaja itu sampai ngejelasin secara detail gimana caranya dia bakal menghabisi mantan pacarnya itu, orang yang dia kesel tersebut gitu loh. Itu nggak biasa banget, itu bener-bener nggak normal sama sekali. Dan karena teman-temannya Joshua tuh udah kayak gerah banget ngedenger Joshua ngomong kayak gini terus, mereka pengen Joshua berhenti ngomong kayak gitu. Nah, mereka ngomong ke Joshua, udah deh, kamu jangan ngomong-ngomong begitu terus. Kalau kamu beneran ngelakuin kayak gitu, aku bakalan traktir kamu sarapan deh. Gitu. Ditantangin begini, Joshua malahan panas. Dia ngerasa gengsinya, harga dirinya mungkin terinjak-injak gitu ya. Dia ngerasa dibilang omong doang, dia beneran lah akhirnya ngelakuin hal ini. Jadi memang sebelum dia melakukan hal ini kepada BK, dia sudah merencanakannya selama berbulan-bulan. Tim investigasi juga berhasil menemukan pesan antara Joshua dan BK setelah mereka putus, dan ternyata Joshua itu mengirimkan pesan-pesan ancaman banyak banget gitu ke BK. Dia bilang,
kamu jangan macem-macem ya sama aku, kamu tahu aku bisa menghancurkan hidup kamu. Dan masih banyak lagi lah pesan-pesan ancaman lainnya. Tim investigasi berhasil menemukan pesan antara Joshua dan temannya di hari kejadian. Josh bilang seperti ini teman-teman, "Hey, apa yang akan kamu lakukan kalau aku beneran membunuh BK?" katanya. Terus temannya Josh jawab, "Oh, aku bakal beliin kamu sarapan pastinya." Josh merespon dengan bilang, "Jangan bilang apapun, tapi kayaknya kamu berhutang traktiran sarapan ke aku." Dan temannya jawab lagi, pesan terhebat yang pernah aku terima. Serius, kalau kamu beneran lakuin itu, aku bakal beliin kamu sarapan. Josh jawab lagi, kamu harus beliin tuh sarapan dengan porsi paling besar ya, kata Josh gitu. Temennya bilang lagi, sick boy gitu, yang artinya kayak, dasar bocah sakit gitu. Ya begitulah kira-kira, bener-bener sakit ya. Dari pesan tersebut bisa disimpulkan kalau memang Josh benar setelah melakukan pembunuhan pada BK, dia memanggil temennya gitu, dia kasih tahu ke temennya. Belum lagi pesan yang Joshua kirim kepada BK di hari kejadian pas mereka janjian itu, pesannya yang Joshua suruh BK ke tempat ini, habis itu suruh BK ke tempat itu, segala macam itu juga ketemu ya sama tim investigasi. Jadi kayaknya bukti-buktinya semuanya udah kuat banget. Akhirnya persidangan untuk Joshua atas tuduhan pembunuhan pada Rebecca pun dimulai. Sementara dua orang sahabat Joshua tadi, mereka akan bersaksi di pengadilan. Mereka menjadi saksi buat jaksa penuntut, jadi melawan Joshua ya dalam persidangan itu. Nah, tim investigasi yakin kalau maksudnya Joshua membawa temannya untuk melihat jasad BK bukan cuma untuk pamer, tapi juga untuk menjebak temannya ini gitu loh. Jadi kan Joshua juga sempat nyuruh temannya untuk pegang jasadnya BK, pegang bajunya BK, dan temannya melakukan hal itu ya. Jadi maksudnya Joshua kalau pada saat nanti jasadnya BK ditemuin, pastinya tim forensik menemukan sidik jari temennya itu, dan pastinya temennya itu kan yang dicurigain gitu loh. Tapi yang Joshua nggak perhitungkan kalau temennya bakalan ngaduin duluan tentang hal ini ke polisi. Akhirnya rencana dia untuk menjebak temannya dan bisa meloloskan diri dari pembunuhan yang dia lakukan tuh gagal, malahan jadi bumerang. Sampai persidangan selesai pun Joshua itu tetap mengaku nggak bersalah. Dia bilang bukan dia yang melakukan itu, dia malah menyalahkan kedua temennya. Dia bilang, enggak, bukan aku yang ngelakuin, kedua temen aku itu yang ngelakuin, aku cuma dijebak. Tapi menurut tim investigasi semua bukti udah jelas dan nggak diraguin lagi kalau memang Joshua lah yang melakukan pembunuhan pada Rebecca itu. Pada saat persidangan reaksinya Joshua tuh bener-bener nggak masuk akal. Dia tuh sama sekali nggak kelihatan takut, sedih, murung atau gimana. Dia bener-bener kelihatan biasa aja, happy malah teman-teman, karena dia banyak senyum pas direkam sama wartawan, di foto segala macam. Pada saat masuk ke dalam ruang sidang dia senyum, sumringah banget gitu loh. Persidangannya nggak berjalan lama. Setelah 5 minggu pengadilan bisa mengeluarkan keputusannya. Mereka memutuskan kalau Joshua bersalah atas pembunuhan kepada Rebecca Aylward. Keluarga BK pasti saat itu menangis bahagia karena akhirnya pelaku tertangkap. Keluarganya Joshua saat itu pastinya menangis sedih karena salah satu anggota keluarganya harus masuk penjara gitu ya. Tapi yang nggak ada ekspresi sama sekali itu adalah Joshua. Dia nggak kelihatan sedih, dia nggak kelihatan happy, ya udah datar aja. Bahkan sebelum pengumuman hukuman, hakim dalam persidangan tersebut bilang kalau dia melihat Joshua sebagai orang yang licik, penuh perhitungan, dan selalu ingin mengendalikan. Karena itu juga mungkin ya, hakim memutuskan kalau identitasnya Joshua itu boleh dibagikan ke publik. Padahal biasanya kalau pelakunya itu masih di bawah umur, identitas aslinya itu disembunyikan. Tapi nggak dalam kasus Joshua Davis ini, teman-teman. Pada Juli 2011, hukuman untuk Joshua diumumkan. Dia mendapatkan hukuman seumur hidup, tapi bisa keluar setelah 14 tahun menjalani masa tahanan kalau dia berkelakuan baik, kalau dia nggak ada masalah lagi di dalam penjara, dan dianggap sudah nggak berbahaya bagi masyarakat. Kalau aku pribadi sih berdoa mudah-mudahan ya jangan sampai dia bebas secepat itu deh teman-teman, karena kalian bayangin deh ya, umur 15 tahun aja bisa melakukan kejahatan yang kejam dan sadis banget kayak gitu. Apalagi kalau nanti dia keluar penjara 14 tahun, berarti dia udah kayak 30 atau 31 tahunan. Ya ngeri aja gitu dengan IQ-nya yang tinggi, umurnya yang lebih dewasa, terus kemampuannya untuk memikat wanita, kemampuannya untuk membuat orang lain percaya sama dia sepenuhnya. Wah, serem banget sih. Jangan sampai ada korban lainnya lagi.
Tapi kisahnya belum sampai di sini, teman-teman. Dari mulai kasus ini terungkap sampai 8 tahun setelah Joshua dimasukkan ke dalam penjara, itu dia masih tetap mempertahankan kalau dia nggak bersalah, kalau dia bukan pelakunya. Tapi pada bulan September 2017, Joshua akhirnya mengaku kalau dialah yang membunuh Rebecca. Setelah 8 tahun di dalam penjara, kenapa dia baru ngaku? Nggak tahu juga, itu cuma dia yang tahu. Karena ya walaupun dia mengaku kalau memang dialah pelakunya, dia tetap nggak kasih tahu alasannya gitu ya, kenapa dia baru ngaku, kenapa dia sampai segitu bencinya sama Becca, dia nggak ngasih tahu. Jadi banyak juga yang berpikir kalau ini tetap caranya Joshua untuk mengendalikan keadaan gitu. Jadi dia ngasih tahu, dia mengaku nih kalau emang dia pembunuhnya. Pasti keluarganya Becca kan mendengar tahu. Cuma ya dia masih tetap nggak mau ngasih tahu kenapa. Dia tetap nggak mau ngasih tahu kenapa saat itu baru dia mengaku gitu. Jadi ya keluarga Becca masih bertanya-tanya terus kan. Dan ini adalah caranya Joshua untuk mengendalikan, untuk mempermainkan keluarganya Becca, teman-teman. Ini sih pendapat para ahli ya. Gila sih, kasus yang parah banget. Nggak nyangka gitu ya, cinta anak remaja, cinta monyet kayak gitu kok bisa berakhir semematikan ini. Kasihan banget sih sama Becca. Dia anak yang cerdas, anak yang baik. Harusnya dia bisa punya masa depan yang cemerlang. Dia harapan besar orang tuanya, panutan kedua adiknya, tapi harus pergi secepat itu dengan cara yang tragis banget pula. Nggak ngebayangin juga sih perasaan ibunya kayak apa gitu ya. Pasti ngerasa bersalah banget gitu dalam hatinya, karena ya kok bisa gitu dia nggak tahu anaknya pacaran sama monster. Tapi lagi-lagi ya satu-satunya orang menurut aku ya yang harusnya disalahin tuh ya si Joshua Davisnya ini. Aku yakin ibunya Becca tuh udah berusaha semaksimal mungkin, sebaik yang dia bisa. Soalnya dia juga taunya Joshua anak baik-baik kan. Kita doain aja ya, semoga Becca bisa tenang di sisi Tuhan. Keluarganya Becca yang ditinggalkan juga bisa ikhlas pada akhirnya. Kedua adiknya juga bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik. Oke teman-teman, itu dia kisah kita kali ini. Jangan lupa komen apa pendapat kalian ya. Aku pengen banget denger. Apakah menurut kalian hukuman untuk Joshua itu udah cukup? Dan menurut kalian, dia kan melakukan ini masih umur 15 tahun. Menurut kalian pantas gak sih dia dibebasin setelah 14 tahun penjara? Atau kalian punya pendapat yang berbeda? Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh. Silahkan kirim DM ke Instagram aku, HanifaStory92. Makasih, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!